Selamat pagi jemaat GKI Cikarang, baik yang berada di Cikarang dan sekitarnya, maupun di pos jemaat Citra Indah City Jonggol, dan juga persekutuan jemaat di Kerawang. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat beribadah pada kebaktian umum Minggu 5 September 2021 yang diadakan secara online melalui kanal YouTube GKI Cikarang. Kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Febrita Melati Simorangkir. Pada kebaktian saat ini akan dilayangkan pengakuan percaya CD atas diri Saudara Medianta Nathaniel Bangun. Mohon dukungan dan doa jemaat. Bagi umat yang berminat menerima warta jemaat melalui email atau WA, dapat mendaftar dengan mengirimkan email ke Tata Usaha Gereja dengan email gkiCikarang2014@gmail.com dengan subjek kirim warta. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Yesus segala-galanya mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan erat sobatku. Umat yang dikasihi Tuhan, kebaktian pada saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Saudara juga. konon era keemasan, intelijensi quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient sudah lewat. Kini yang lagi tren, adversity quotient, atau kecerdasan daya bertahan, atau ketabahan. Kenyataan membuktikan memiliki kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual tanpa dibarengi dengan ketabahan
untuk mengupayakan sebuah idealis akan kandas di tengah jalan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menyaksikan banyak orang cerdas, pandai, punya visi misi hebat, strategi luar biasa, dan bertahan menghadapi kesulitan, tidak tahan menderita. Melalui tema ketabahan dalam berharap, kita diajak untuk memahami bahwa di samping pengharapan dan iman, masih ada hal penting yang harus ditekuni dalam kehidupan ini. Hal penting itu ialah ketabahan. Tabah dalam menanggung segala sesuatu dan berharap dalam iman, serta tidak mudah putus asa. Dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 25, Rasul Paulus menyatakan demikian. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, sambil meresapi anugerah Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, kini kami datang ke hadirat-Mu, mengakui akan kelemahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami rindu untuk mengalami pembaruan hidup ya Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan memulihkan kami, supaya kami dilayakan dan dimampukan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerah-Ku pegang erat, dan aman pulangmu. Kendati nanti ragaku terkubur dan lenyap, adanya aku berteduh bahagia tenang. Berita anugerah. Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan penuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan.
Di dalam Ibrani 8 ayat 12 demikian. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah. Setiamu kokoh selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan berita sukacita dalam firman Tuhan. Mari bersama-sama kita merendahkan hati kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami datang kepada Engkau pada hari Minggu ini, hari di mana Engkau memanggil kami semua dari berbagai wilayah untuk kembali bersatu hati, sama-sama tunduk dalam hadirat-Mu. Meskipun ibadah kami lakukan secara virtual, tetapi tidak mengurangi jangkauan tangan Tuhan untuk menjamah setiap kami yang hadir dan bersedia untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Tuhan, kami datang dan kami menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk Tuhan bentuk melalui firman Tuhan. Firman yang bersama-sama kami dengarkan. Firman yang akan membuat kami kuat untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Dan lebih lagi firman yang menambahkan kepada kami hikmat untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami di keluarga, masyarakat, dan juga kehidupan pelayanan kami, kehidupan bergereja kami. Tuhan, hadirlah Roh Kudus bersama dengan kami, supaya kami dapat melihat kebenaran dan kehendak Tuhan untuk kami kerjakan pada saat sekarang ini. Kami menyerahkan pendengaran akan firman Tuhan bagi kami saat ini kepada Yesus Kristus, sumber hikmat kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membuka bacaan Injil. Bacaan Injil dari Markus 7
ayat 24 sampai 37. Markus 7 ayat 24 sampai 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka Yesus berkata kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami bahwa doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Kita berdoa karena sudah lama ya usia pernikahan kita, tetapi Tuhan belum memberikan momongan kepada kita. Mungkin sudah 10 tahun lebih ya kita berdoa. Tetapi belum dijawab juga doa kita. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih akan terus berdoa? Lalu apakah kita akan melakukan usaha? Bila usaha yang kita lakukan selama ini tidak kunjung memberikan hasil. Kita sudah bekerja di satu PT atau di satu pabrik ya. Kemudian kita mengalami bahwa sudah cukup lama, mungkin sudah 5 tahun, upah saya tidak naik-naik misalnya. Apakah saudara masih bertekun ya, tetap melakukan pekerjaan saudara?
Lalu apa yang kita lakukan bila kita sudah berobat? Ke rumah sakit ini, ke rumah sakit itu, ya, minum obat ini, minum obat itu. Supaya sakit yang kita alami lenyap. Namun sampai saat ini kita belum sembuh juga. Masihkah kita berusaha untuk tetap mencari rumah sakit, ya, mengusahakan pengobatan yang lebih baik untuk sakit yang kita alami? Masihkah kita melanjutkan doa kita, usaha atau pengobatan, atau kita berhenti dan menyerah? Pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang arti pentingnya sebuah ketabahan. Ketabahan, kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia seperti itu, maksudnya apa? Ketabahan ini adalah sikap berketetapan hati, ya, tidak berubah, ya. Sikap yang memiliki kekuatan hati, ya, apapun yang terjadi, ya, hatinya tetap kuat. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, ketabahan itu adalah hupomone. Ya, secara sederhana dapat diartikan suatu kemampuan untuk bertahan pada satu posisi melampaui batasan waktu yang diharapkan. Kalau kata orang, sabar itu ada batasnya. Benar ya? Sabar itu ada batasnya. Tapi hupomone itu lebih, ya, melampaui batas itu. Ya. Bapak Ibu, kalau misalnya kita sudah istilahnya melewati masa pandemi ini, ya, 1 tahun berapa bulan nih? 1 tahun hampir 7 bulan gitu ya. Sampai kapan pandemi ini akan berlalu gitu ya? Sampai kapan saya harus mematuhi protokol kesehatan? Ya, harus ikuti apa yang dilakukan oleh orang banyak, instruksi pemerintah. Tapi kadang-kadang kita ada jenuhnya juga, ada lelahnya juga. Wah, saya mau seperti ini sampai 2 tahun saja. Seperti itu ya, dibatas ya. Tapi kalau ketabahan, ya, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi saya akan tetap melakukan yang terbaik. Ya, itu ketabahan. Nah, hupomone menggambarkan sebuah ketenangan, ya, di tengah situasi yang kacau balau. Juga kemampuan untuk memikul beban hingga dia mencapai tujuannya. Nah, secara khusus teolog William Barclay mengatakan bahwa hupomone ini adalah satu sikap tabah yang menjalani penderitaan dan berusaha mengubah hal yang sedang terjadi atau penderitaan itu menjadi sesuatu yang mulia dan luhur. Pada kisah ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Injil Markus disaksikan kepada kita seorang ibu dari Siro Fenisia. Jadi pada waktu itu Yesus berada di Tirus, ya, ini daerah bukan daerah Israel. Nah, di daerah Tirus ini banyak berdiam orang-orang non-Yahudi, ya, tepatnya orang-orang Yunani. Yesus datang ke tempat itu sebenarnya untuk menjauhi kerumunan karena baru saja dia berdebat dengan para ahli Farisi, ya. Kalau Bapak Ibu melihat perikop sebelumnya di Markus 7 ayat 1 sampai 23. Jadi baru saja dia berdebat gitu ya dengan orang Farisi. Yesus butuh ketenangan. Yesus mencari tempat, ya, untuk dia dapat tenang seperti itu. Tetapi pada saat itu dia dijumpai oleh seorang ibu dari Siro Fenisia. Ibu dari Siro Fenisia ini ternyata anaknya kerasukan setan. Kalau kita membaca perikop yang paralel dengan perikop Markus ini, yaitu di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Sama ya ceritanya, cuma di sana perempuan dari Kanaan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, murid-murid Yesus itu berteriak-teriak kepada Yesus. Meminta supaya ibu itu pergi. Ya, artinya apa? Yesus tidak usah meladeni ini ibu. Terus menerus, itu berarti
Ya, ibu ini tidak hanya sekali mengatakan, Yesus, tolong anak saya kerasukan setan. Ya, usirlah setan itu dari anak saya. Mungkin berkali-kali. Sedangkan murid-murid tahu, mungkin Yesus capek, lelah, ya, baru berdebat dengan orang Farisi. Nah, memang Yesus tidak langsung mengatakan gitu ya, anak ibu udah sembuh, gitu ya, setan itu udah keluar, tidak. Tapi di sini Yesus memakai kesempatan agar ia membangun relasi dengan orang non-Yahudi, orang Yunani ini. Dia bercakap-cakap dengan ibu itu. Mungkin orang-orang Yahudi memandang orang non-Yahudi adalah orang najis, ya. Kita tidak perlu membangun hubungan relasi yang akrab apalagi hangat, tidak perlu. Namun Yesus berkata kepada sang ibu, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau kita dengar kata-kata anjing, Bapak Ibu ya, itu kayaknya kasar sekali. Ya. Jangankan bagi orang Yahudi, ya, bagi orang Indonesia saja, mungkin terdengar kasar ya. Kalau kita dikatai dengan ya, sebutan nama itu, wah, sepertinya terhina sekali kita, rendah sekali kita. Nah, ini sepintas perkataan ini terdengar kasar Bapak Ibu. Tapi apa maksud perkataan ini? Bagi orang Yahudi, memang ya, anjing ini adalah binatang yang najis. Orang-orang Yahudi tidak mungkin membiarkan, ya, maaf nih, anjing itu masuk ke rumah dan kemudian ada di meja makan, ya, atau di bawah meja makan, itu tidak mungkin. Mereka tidak akan selera makan, Bapak Ibu. Karena hewan ini najis. Nah, Yesus mengatakan hal ini karena dia melihat konteks dari di mana ibu ini tinggal. Jadi kata anjing itu dimaksudkan adalah ya, orang-orang Yunani bisa memelihara anjing, ya, orang Yahudi tidak. Nah, mereka memelihara anjing itu dengan baik, ya. Jadi tidak begitu hina, ya. Kata anjing ini bagi orang-orang Yunani tidak begitu hina seperti kata anjing bagi orang Yahudi, ya, Bapak Ibu. Tetapi ibu ini tahu bahwa anjing yang dimaksud adalah satu kondisi di mana dia dan bangsanya lebih rendah dari orang-orang Yahudi. Jadi Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menegaskan kepada ibu itu bahwa aku sebenarnya tidak ingin menyembuhkan anak ibu. Karena fokus Yesus adalah melayani orang-orang Yahudi. Kalau Yesus menunjukkan kuasa dan mujizatnya, dia tunjukkan kepada orang Yahudi dulu, baru kepada orang-orang non-Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada tertulis ya bahwa Yesus menyelamatkan domba-domba yang hilang di antara orang Israel. Dalam Matius 15 ayat 24. Namun mungkin ibu ini tidak mengerti, ya. Tetapi si ibu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Si ibu dari Sirofenisia ini menempatkan dirinya lebih rendah. Ya, dia begitu rendah hati, tapi dia percaya pasti Yesus akan menyembuhkan anaknya. Dia menantikan Yesus menyembuhkan anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di dalam perikop ini tidak tertulis bahwa si ibu ini tabah, tidak. Tetapi tersirat di sana bagaimana sikap si ibu ini. Mungkin dia merasa Yesus dengan ucapannya telah merendahkan dia, tetapi dia tidak peduli. Tujuannya adalah anaknya sembuh. Ibu ini tetap bertahan. Dia tidak pergi dari Yesus. Ya, sekalipun dia mungkin mendengar murid-murid mengatakan, sudahlah, ya, Yesus tidak perlu melayani si ibu. Seperti itu. Si ibu tetap memiliki keyakinan dan pengharapan bahwa Yesus bersedia dan mampu memulihkan kondisi anaknya.
Dia tetap bertahan. Dan dari percakapan tersebut akhirnya Bapak Ibu, dia mendapati Yesus berkata bahwa anaknya telah bebas dari kuasa setan. Ya. Dia mendapati anaknya berbaring di tempat tidur dan tidak ada lagi setan yang merasukinya. Nah, dari kisah ini kita melihat bahwa bagi Yesus yang utama bukan penyembuhan itu. Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang yang mengikut Dia. Yesus terbuka. Yesus ingin menjalin sebuah relasi. Dan Yesus juga mengasihi orang-orang non-Yahudi. Yesus juga melakukan karya keselamatan bagi orang-orang non-Yahudi. Ini yang ingin Yesus singkapkan kepada mereka. Namun kita patut mengacungi jempol ya kepada ibu yang bertahan ini, ibu yang gigih ini demi satu tujuan. Kalau dia belum mencapai tujuan itu, apapun yang terjadi walaupun dihina, direndahkan, dia akan tetap memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita hidup dalam sebuah dunia yang dapat membuat kita mudah menyerah dan berputus asa. Apalagi di masa sekarang ini, ya, krisis ekonomi terjadi. Harga-harga bahan pangan naik, ya. Banyak di antara kita juga kehilangan pekerjaan. Banyak orang harus dikarantina karena terpapar COVID-19. Belum lagi orang-orang yang kita cintai, yang pernah dekat dengan kita, dipanggil Tuhan. Dan kita harus berduka cita. Situasi ini begitu berat untuk kita jalani. Sepertinya kapan ya penderitaan ini, tekanan ini berakhir? Kapan selesainya? Masihkah kita mampu bertahan, Bapak Ibu? Ibu dari Sirofenisia ini memberikan teladan buat kita. Betapa ya dalam penderitaan yang dia alami karena anaknya kerasukan setan. Belum sembuh juga. Lalu seolah-olah ada nada yang menghina dia. Tetapi dia tetap terus bersikukuh memohon penyembuhan dari Kristus. Dia tetap tabah apapun yang terjadi. Yang penting satu hal, dia mencapai tujuannya. Kita sering mendengar pengajaran Kristiani, Bapak Ibu. Banyak sekali ya dalam khotbah-khotbah setiap minggu di mimbar, mungkin melalui media sosial, dan Bapak Ibu mengikutinya tidak hanya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya. Saya ingin bertanya, pengajaran seperti apa yang suka Bapak Ibu ikuti di pengajaran kekristenan ini? Apakah pengajaran yang bercerita tentang berkat-berkat Tuhan? Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ya itu pasti ada upahnya, ada berkatnya. Kalau kita menderita, ujungnya adalah berkat. Bapak Ibu sering mendengar seperti itu pasti. Atau seperti Yesus, ya, dia harus disalib, disiksa, dihina. Pengajaran tentang bagaimana seorang percaya juga harus siap memikul salib, menjalani penderitaan. Dan bagaimana orang Kristen menyikapi penderitaan itu? Mana yang lebih Bapak Ibu suka? Tentu yang ada hasilnya ya, berkat Tuhan. Apalagi kalau berkat itu melimpah-limpah. Bapak Ibu senang kan kalau pendeta mengatakan, wah kamu diberkati melimpah-limpah ya, 100 kali lipat seperti itu. Wah kita pasti senang. Tapi bagaimana? Apakah kamu siap? Suatu hari sebagai pengikut Tuhan, kita menderita. Kita mungkin akan menghadapi aniaya. Mungkin masyarakat tidak menyukai kita. Kita banyak berkorban. Nah ini mau tidak mau kita juga harus menyadari bahwa penderitaan bagian dari kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya, kita menyikapinya dengan ketabahan. Paul G. Stoltz, pakar pendidikan Amerika, dia membagi orang-orang
yang berjuang untuk menghadapi penderitaan dalam 3 tipe. Yang pertama adalah tipe quitters. Jadi orang ini ketika ada penderitaan, ada tantangan, halangan, dia berhenti. Dia tidak akan melanjutkan perjalanan seperti itu. Lalu ada campers, ya, ketika ada kesulitan, ya, ini misalnya lagi mendaki gunung Bapak Ibu ya. Sepertinya situasi di depan berat. Kita nggak mungkin mendaki yang terjal seperti ini. Kita harus berhenti, mendirikan kemah seperti itu. Nah, orang ini adalah orang yang mempunyai daya tahan. Tetapi daya tahannya sedang-sedang saja seperti itu. Dan ada lagi yang disebut tipe climbers. Dia terus ya mendaki dan mendaki. Walaupun ada kesulitan, tantangan, pasti ini akan berlalu. Kita harus siap, sabar ya. Lebih dari sabar adalah tabah, kita jalan terus. Apapun yang terjadi. Nah, tipe-tipe orang ini hadir dalam kehidupan kita. Mungkin ada di dalam pekerjaan ya. Ketika kita bekerja, kita berprestasi dalam pekerjaan kita. Tapi ada rekan sekerja yang tidak suka dengan kehadiran kita. Mungkin kita menjadi kesayangan ya dari bos kita, dari pemimpin di tempat kita. Tapi ada ketika kita berpapasan dengan seorang rekan kerja kita tidak pernah tersenyum sekalipun. Ya. Kita nggak tahu kenapa, padahal kita tidak melakukan kesalahan. Apakah kita masih bisa bertahan, Bapak Ibu, di tempat kerja yang seperti ini? Ya, dengan orang-orang yang mungkin tidak menyukai kehadiran kita, tidak mudah tersenyum kepada kita. Atau kita juga seperti mereka ya, ikut-ikutan tidak tersenyum gitu ya, cemburut juga di tempat kerja. Nah, jangan seperti itu ya sebagai orang Kristen. Kita harus tabah. Lalu di tempat kita belajar. Nah, ini remaja ya. SBMPTN Bapak Ibu itu tiap tahun dilaksanakan. Kalau misalnya kita gagal ya masuk perguruan tinggi negeri, apa yang kita lakukan sebagai anak-anak ya remaja? Biasanya kan bulan Agustus September ini para orang tua sibuk. Ya, sibuk menghantarkan anaknya masuk perguruan tinggi. Apa yang kita lakukan kalau misalnya kita tahu ternyata anak saya gagal, tidak masuk SBMPTN? Kita bisa menerima ya dengan lapang dada sebagai orang tua? Atau kita memarahi anak kita? Atau menyemangati dia? Sabar ya nak, masih ada tahun depan. Atau mungkin kamu jangan masuk perguruan tinggi negeri. Masih banyak perguruan tinggi yang lain yang menerima kamu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, mari kita mengembangkan sikap ketabahan ini. Bagi teman-teman remaja ya, yang pemuda ya. Jika kita menemui kegagalan dalam pendidikan kita, mari kita mengembangkan sikap ketabahan. Pasti percaya ya dengan iman kita bisa meraih impian, tujuan kita. Lalu dalam pelayanan juga. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum pandemi ya gereja kita sangat giat sekali melakukan berbagai aktivitas ya kegiatan di gereja ini. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Ya, Senin hari Minggu lagi. Begitu banyak aktivitas. Nah, kemudian terjadilah ya pandemi seperti sekarang ini. Mungkin aktivitas kita sudah berpindah ya, tidak lagi onsite tetapi online. Nah, jangan sampai juga situasi ini menyurutkan semangat kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Meskipun kita melayani secara online, tapi kita bisa melakukannya dengan segenap hati. Kalau masih onsite saya hadir rapat terus, ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau online malas seperti itu. Oh, jangan seperti itu. Ya, ada pembinaan, ada PA ya. Kalau onsite lebih enak bertatap muka langsung. Ya. Tapi kalau udah online, wah jangan sampai kita malas gitu ya. Tetap tabah, terus lakukan. Ya, apa yang menjadi kerinduan kita, menjadi tanggung jawab kita. Terus bersemangat. Memang di dalam ketabahan ini kan ada ketekunan.
Jadi situasi sulit apapun jangan membuat kita berhenti atau menyerah. Tetapi mari kita terus melakukannya. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan, dalam situasi saat ini mari kita meneladani sang ibu dari Sirofenisia ini. Dia yang terus berpengharapan apapun yang terjadi. Di tengah situasi yang juga saat ini tidak menentu, mari kita bersama-sama, Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang lain, kita memelihara sikap ketabahan. Kita terus berharap kepada Tuhan. Kita tetap teguh beriman kepada Tuhan. Tuhan mendengar setiap permohonan kita. Dan Tuhan rindu kita bisa menjadi orang-orang yang mulia. Sang ibu dari Sirofenisia ini adalah seorang yang mulia. Dia yang mengubahkan hati Yesus dan murid-muridnya. Dia yang membuat relasi antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhan ingin membentuk kita menjadi orang-orang yang mulia, melewati masa tekanan, penderitaan, pergumulan saat ini. Mari kita tetap memelihara pengharapan kepada Tuhan. Milikilah sikap ketabahan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita. Kita bersama-sama akan mengikuti pelayanan pengakuan percaya CD. Kini akan dilayankan pengakuan percaya bagi saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus, yaitu tanda dan materai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikannya sebagai anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa, dengan mempersatukannya dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saat ini setelah dewasa, saudara sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan, Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah itu di tengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa yang Maha Pengasih. Engkau telah menebus segala dosa kami melalui karya keselamatan-Mu di dalam Kristus dan memberikan kepada kami hidup yang baru. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memateraikan keselamatan anugerah-Mu itu kepada saudara kami melalui baptisan yang telah diterimanya ketika masih anak-anak. Melalui baptisan itu, Engkau telah mempersekutukannya menjadi bagian dari tubuh Kristus gereja-Mu dan mengutusnya untuk menjadi pelayan dan saksi-Mu di dunia ini. Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan anggota dewasa dari gereja-Mu melalui pengakuan percaya dan memampukannya untuk makin mengasihi dan melayani Engkau untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia. Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. Saudara yang pada waktu kanak-kanak telah menerima baptisan kudus,
sekarang akan dilayankan pengakuan percaya sidi bagi saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya meminta saudara menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawab saudara Medianta Nathaniel Bangun? Ya, saya percaya dan berjanji. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara kita yang akan menyatakan pengakuan percayanya, dengan mengikrarkan ulang pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Medianta Nathaniel Bangun, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat cela dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Allah, sumber kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saudara anggota Sidi Baru, kami bersukacita karena saudara telah berketetapan untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dalam baptisan, saudara telah dipersatukan dengan Kristus
Dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh, saudara telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara anggota Sidi baru ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat, karya Allah nampak nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Piagam pengakuan percaya. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cikarang, Ruko Roksi, Blok A 12 sampai 16, Lipo Cikarang, Bekasi 17550. Piagam pengakuan percaya nomor 0396 garis miring Majelis Jemaat garis miring SD garis miring 09 garis miring 9 garis miring 2021. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cikarang, Ruko Roksi Blok A 12 sampai 16, Lipo Cikarang, Bekasi 17550 menyatakan bahwa nama Medianta Nathaniel Bangun, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru 11 Mei 2004, telah menerima pengakuan iman percayanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berdasarkan pengakuan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kebaktian hari dan tanggal, Minggu 5 September 2021, pukul 9.00 WIB di Jemaat GKI Cikarang, dilayani oleh Pendeta Febrita Melati Simorangkir, nomor induk anggota 09-1319, Cikarang, 5 September 2021, Majelis Jemaat GKI Cikarang, Penatua John Musa Sembiring sebagai Ketua Umum, Penatua Eli Tridayati Sekretaris Umum, Pendeta Febrita Melati Simorangkir, Pendeta yang melayani. Bapak, Ibu, Saudari, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita. Kita menaikkan doa syafaat. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk kami dapat menjalani setiap keadaan kami saat ini. Ketika kami tertekan, berada dalam pergumulan, ketika kami mengalami kesesakan, sungguh Tuhan, Engkau memberikan kepada kami jalan keluar atas segala yang kami alami. Dan Engkau memberikan kami satu arah bahwa sebagai orang percaya, kami harus memelihara pengharapan di dalam Engkau. Kami harus memiliki sikap ketabahan. Pimpin kami Tuhan senantiasa untuk menjalani hidup kami dengan daya juang yang baik. Kami tidak mudah menyerah atas segala tantangan dan keadaan yang kami alami saat ini. Buatlah kami menjadi seorang percaya yang dewasa, yang meninggalkan sikap kanak-kanak kami. Buatlah kami untuk lebih berhikmat lagi di dalam menyelesaikan setiap keadaan dan pergumulan kami saat ini. Kami percaya Engkau dapat menuntun kami mencapai tujuan
yang kami rindukan, di mana dengan iman kami boleh berada beserta dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Gusni, Mama mertua Ibu Dewi Lingga, Mama mertua Ibu Eli, Ibunda dari Ibu Stevi, Opung Felix Siregar, Bapak Muara Siregar, Opa Rudi. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin mereka untuk senantiasa berharap kepada Engkau. Kuatkan hati mereka Tuhan. Engkau berkati setiap pengobatan yang mereka terima. Engkau berkati dokter dan suster yang merawat mereka saat ini. Dan lebih lagi keluarga mereka. Engkau yang terus memberikan ketekunan dan ketabahan senantiasa. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam pemulihan. Pendeta Omo Hasim, Ibu Rita Rewur, anak Clara, Bapak Susadi. Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengerjakan di dalam mereka pemulihan yang akan terjadi secara total. Buat mereka terus dapat berharap dan berkati keluarga yang senantiasa setia mendampingi mereka. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berduka cita karena saudari kami Ibu Rike baru saja kehilangan ayahanda tercinta di Mojokerto. Kami mohon Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan Ibu Rike beserta keluarga besar yang ditinggalkan. Kami percaya keluarga Ibu Rike dapat mengalami peristiwa duka cita ini sebagai satu peristiwa iman. Buat persaudaraan mereka senantiasa berada dalam damai sejahtera. Engkaulah yang memberikan mereka kemampuan untuk beradaptasi selepas kepergian ayahanda tercinta. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang kembali melanjutkan studi. Mereka yang masih melakukan PJJ ataupun yang sudah dapat belajar secara onsite. Pimpin anak-anak kami Tuhan dalam relasi mereka dengan teman-teman mereka, dengan guru-guru mereka, dan juga warga sekolah yang lain. Berikan kekuatan kesehatan kepada anak-anak kami, agar mereka dapat belajar dengan baik dan maksimal. Kami percayakan anak-anak kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Inilah doa syafaat kami, dan bersama-sama kami ingin mengakhiri dengan bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap kegiatan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dinyatakan demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi
dengan sukacita. Saudara-saudara dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang akan muncul di layar YouTube berikut ini, atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkan langsung di kotak persembahan yang disediakan di gereja. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya, pilihlah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya firman-Mu bertumbuh dalam hati kami dan dapat berbuah di kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami bawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar persembahan ini berguna bagi pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, dan janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan akan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kembalilah menjalani aktivitas dengan damai sejahtera. Tanamkan ketabahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa
akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kaya dan karyaku, haleluya, amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah kita hari ini telah selesai. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasukan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Kau Tuhan pasti buka jalan. Ku
tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan dengar doa saya, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Saat aku bimbang dan berputus asa, menatap hari-hari yang penuh misteri, resah dan gelisah membayangi hidupku ini. Tak pernah ku pahami dan tak ku mengerti, ada yang sanggup menolong dan memberi kekuatan. Tiada yang seperti Dia, itulah Yesus Tuhanku. Di balik awan gelap adalah matahari, dan rembulan memancarkan sinarnya. Di balik pencobaan dan duka nestapa,
anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar cinta-Mu padaku, ya Tuhan. Sungguh ajaib dan mulia kasih-Mu dalam pernah ku pahami dan tak ku mengerti, ada yang sanggup menolong dan memberi kekuatan. Tiada yang sepertinya, itulah Yesus Tuhanku. Di balik awan gelap adalah matahari, dan rembulan memancarkan sinarnya. Di balik pencobaan dan duka nestapa, hanya Yesus yang memberi sukacita. Kini ku bersyukur padamu atas anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar cinta-Mu padaku, ya Tuhan. Sungguh ajaib dan mulia kasih-Mu dalam hidup. Sungguh besar